Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Pagi ini teman-teman, hari Sabtu, sudah Lebaran hari yang ketiga. Oke teman-teman semuanya, para youtuber dan teman-teman yang lain, penonton setia channel Suhaimi Ambalat, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini di dalam konten kita ada sesuatu kesalahan ataupun kata-kata yang membuat tidak nyaman di hati teman-teman penonton semua. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, alhamdulillah di akhir Ramadan channel kita berumur sekitar 11 bulan, dan alhamdulillah kemarin di akhir Ramadan 28 Ramadan sudah mencukupi syarat untuk monet dan mendapat email dari YouTube untuk daftar monetasi. Itu semua berkat bantuan dan dukungan teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel kita Suhaimi Ambalat. Semoga channel ini selalu bisa berkembang untuk kedepannya, dan apabila ada saran atau kritik, teman-teman jangan segan masukkan di kolom komentar supaya kita bisa memperbaiki channel kita dan bisa bermanfaat selain untuk hiburan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, sekarang saya sekedar pengen berbagi sedikit pengalaman, karena saya baru sekitar 5 hari dimonetisasi ke YouTube. Karena kita pemula, jadi kita bingung bagaimana untuk daftar dimonetisasi, kemudian untuk tindakan selanjutnya. Dan banyak juga ya pelajaran yang kita ambil setelah kita sudah masuk di iklan. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil dan pelajaran dari mana banyak kekurangan dari pembuatan konten YouTube kita. Artinya sudah mencukupi syarat untuk dimonetisasi, cuma setelah monetisasi itu ada kekurangan-kekurangan yang membuat YouTube kita kurang sempurna dinilai dari kreator. Mungkin kalau untuk daftar monetisasi itu banyak dari channel-channel YouTube yang lain bisa menjelaskan lebih detail, karena kemarin saya juga banyak belajar dari sana, karena kebetulan saya sendiri di sini jadi belum ada tempat untuk berbagi. Cuma bisa berbagi, ada teman itu, ada Bang Jerry, jadi channelnya itu Jerry BSA. Nah, dia duluan sudah dimonetisasi. Cuma tadi malam saya bertemu dengan dia sekedar untuk mendaftarkan NPWP, pembayaran pajak, supaya nanti kedepannya kita tidak kesibuk lagi, karena penghasilan YouTube kita dipotong oleh pajak. Jadi kita lebih dulu mendaftarkan NPWP pajak kita, karena pemotongan pajak dari Amerika itu sangat besar teman-teman. Jadi kalau kita tidak ngurus NPWP kita, kemudian kita mendaftarkan pajak kita di YouTube, nanti kemungkinan besar penghasilan kita akan dipotong
Kalau menurut informasi dari Bang Jerry tadi malam, ya sekitar 20% dari penghasilan kita dipotong. Nah, 20% itu lumayan besar teman-teman. Seandainya penghasilan kita 1 juta, berarti 200.000 yang dipotong oleh pajak YouTube yang ada di luar negeri. Oke teman-teman, selain itu saran saya bagi teman-teman yang lain yang belum dimonetisasi, saya pelajarin dari YouTube. Setelah saya dimonet, itu untuk durasi video kita usahakan minimal 8 menit ke atas. Jadi jangan sampai kurang dari 8 menit. Fungsinya apa? Supaya nanti iklan kita itu tidak dibatasi. Jadi iklan bisa masuk lebih banyak. Memang di penyetelan iklan itu kita bisa menyetel iklan itu bisa banyak ataupun sedikit. Tetapi kalau video kita itu kurang daripada 8 menit, tidak bisa lagi teman-teman. Jadi dari YouTube untuk memasukkan iklan tuh ada pembatasan karena video kita kurang dari 8 menit. Nah, jadi kalau video kita itu lebih dari 8 menit, itu YouTube bisa memasukkan iklan ke tempat kita lebih banyak. Dan otomatis kalau iklannya lebih banyak, otomatis penghasilan dolarnya pun mungkin lebih banyak. Dan selain itu juga teman-teman, di YouTube itu lebih baik kita memilih iklan yang otomatis saja. Memang dia ada pilihan, ada manual, kita bisa susun sendiri, mau di awalnya, mau di tengah video kita, mau di akhir video kita. Tapi kalau menurut saya yang saya sudah pelajarin baru 2 hari ini, itu saya lihat dari video-video saya, lebih bagus kita pasang otomatis. Nah, pasang otomatis karena mungkin YouTube lebih tahu, bisa mengatur di mana letak iklan itu supaya tidak mengganggu dari isi video kita. Nah, kadang-kadang kita kan meletakkan iklan itu di tempat yang tidak pas untuk penonton-penonton kita. Dan selain itu teman-teman, selain kita pentingnya MPWP, jadi bagi teman-teman yang belum punya MPWP, segera diurus MPWP-nya di kantor pajak terdekat. Nah, jadi diurus dan nanti kita diinterview di kantor pajak itu berapa penghasilan kita per bulan. Ya, kita seandainya penghasilan kita lebih banyak, maka pajaknya akan lebih banyak. Jadi sejak kita mengurus MPWP, pengalaman saya kemarin beberapa tahun yang lalu saya ngurus MPWP itu, begitu kita ngurus MPWP, nanti kita di situ akan ditanya berapa penghasilan kita per bulan. Nah, di situ nanti ada pajaknya. Jadi sebelum kita telat, nanti begitu kita sudah di YouTube, karena sekarang sudah diperketat perpajakannya teman-teman. Karena ada beberapa waktu yang lalu saya nonton di YouTube dari teman kita YouTuber juga, itu penghasilan YouTube-nya sudah besar, sudah banyak. Nah, di saat itu dia dipanggilkan oleh kantor pajak karena selama 1 tahun tidak bayar pajak, mungkin tidak ada pemberitahuan atau bagaimana. Hanya dipanggil kantor pajak, selama 1 tahun itu dia bayar denda pajak sebanyak 95 juta, hampir 100 juta. Tapi ya mencukupi lah hasil yang dia sudah terima selama dia gajian dari YouTube. Nah, kemudian yang kedua, selain kita tadi ngurus MPWP untuk pajak supaya jangan susah nantinya, yang kedua tadi harap bagi teman-teman bikin video. Ini pengalaman saya yang saya sudah pelajarin. Usahakan durasinya di atas 8 menit. Nah, walaupun saya sendiri karena kemarin saya tidak tahu, dan dari konten YouTube yang lain tidak pernah bercerita seperti itu, atau mungkin saya tidak ketemu dengan konten-konten seperti itu. Banyak juga video saya yang berdurasi 5 menit, 6 menit. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa pelajari, kita bikin konten minimal 8 menit
supaya apa fungsinya nanti, yaitu supaya iklan untuk kita nanti tidak dibatasi oleh YouTube. Dan kemudian di iklan itu nanti kita memang bisa setel sendiri, manual atau otomatis. Jadi saran saya lebih baik di otomatis saja. Jadi dari pihak YouTube yang bisa menyusunkan iklan kita itu. Oke teman-teman, sekedar itu dari saya, masukan dari saya untuk teman-teman yang belum dimonetisasi. Mudah-mudahan informasi ini teman-teman bermanfaat kalian di pengalaman saya, supaya kita nantinya ke depan jangan repot lagi. Untuk bagaimana cara kita daftar untuk monetisasi, teman-teman bisa buka di channel lain bagaimana daftar monetisasi. Kemarin saya juga buka-buka channel seperti itu untuk bagaimana cara daftar monetisasi, dan 3 hari kemarin dalam keadaan bingung bagaimana kita selesai daftarnya, kemudian bagaimana cara mengaktifkan dolarnya. Teman-teman bisa buka di channel lain, atau nanti mungkin lain waktu saya akan bercerita yang lebih detailnya lagi, lebih detail bagaimana supaya teman-teman tidak bingung sampai ke pengurusan bagaimana kita mendaftarkan NPWP kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu informasi dari saya, sekedar berbagi pengalaman sebagai YouTuber pemula juga. Jadi bukan untuk melajari atau menggurui teman-teman, sekedar saya berbagi pengalaman supaya teman-teman yang di belakang saya yang sudah calon monet, sudah mendekati jam tayang dan subscribe-nya, itu sudah bersiap-siap dan bisa memperbaiki videonya, durasinya jangan kurang daripada 8 menit. Dan siapkan NPWP, karena kita mengurus NPWP di kantor pajak itu gratis teman-teman. Jadi segera urus NPWP-nya. Oke, sampai di situ teman-teman informasinya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.